Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyukunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sangatlah amat banyak, lebih banyak daripada tetesan hujan. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah lah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang kedua. Kembali kita masih belajar insyaallah di pagi hari ini melalui jarak jauh atau belajar melalui online. Tentunya nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan aktivitas di pagi hari ini, kegiatan menuntut ilmu agama, Allah senantiasa catat menjadi satu amalan kebaikan yang akan memberatkan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan nantiasa kita berharap mudah-mudahan ini menjadi sebab dimudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa berikan pada kita pemahaman agar kita itu dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dengan doa yang nantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memohon pada Allah tidaklah kita diwafatkan melainkan kita mati di atas dua hidayah tersebut, sehingga mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah tempat kita adalah di surga Jannatul Firdaus, surga tertinggi di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membahas kaidah-kaidah bahasa Arab yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang ke-16 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita baru membahas dua kaidah saja. Yang pertama yaitu kaidah penggunaan kata uridu, yuridu berserta dengan tasrifnya dan juga dalam penggunaan ungkapannya dalam satu kalimat sempurna. Kemudian kaidah kedua yang telah kita pelajari dari pelajaran 16 ini adalah bagaimana cara kita mengungkapkan satu ungkapan kata sifat yang menunjukkan warna. Baik itu kata sifat warna ini digunakan untuk mensifati isim muzakkar ataupun isim muannas. Demikian pula kita mengetahui bagaimana kata sifat warna ini ketika dijadikan sebagai na'at. Terkadang menggunakan alif lam karena mengikuti sebelumnya yang ada alif lamnya juga. Terkadang tidak pakai alif lam karena mengikuti man'ut, kata yang disifati sebelumnya memang tidak ada alif lam. Dan kita pun perhatian bagaimana kita memberikan harokat pada kata sifat yang menunjukkan warna karena termasuk dari mamnu'un minas sharaf. Ketika majrur kita berikan fathah, ketika dhammah kita berikan ketika marfu kita berikan dhammah, ketika mansub kita berikan fathah. Kemudian kalau misalnya ada alif lam, hukum daripada mamnu' minas sharaf yang ada pada warna tersebut hilang, makanya kita jadikan ke kasrah. Nah, hari ini tentang pembahasan kaidah yang berkaitan dengan warna ini sudah saya simpulkan melalui soal-soal yang saya berikan kepada ummahat, yang saya ingin melihat dari soal-soal tersebut seberapa besar pemahaman ummahat terhadap kaidah warna yang telah dipelajari dari latihan-latihan sebelumnya. Namun ternyata saya dapati masih ada beberapa yang salah, yang kurang teliti dalam menjawabnya. Baik itu dalam memberikan warna yang tepat, tak kala mensifati mu'annas harusnya pakai fa'ala diubah jadi af'alu. Ketika untuk isim yang muzakkar pakai pola af'alu, dia pakainya fa'alau. Sebagian ummahat maksudnya menggunakan dengan fa'alau. Kemudian ada yang sudah benar mengungkapkan warna ini untuk kata sifat untuk mensifati isim muzakkar polanya af'alu, tapi salah dalam memberikan harokat. Atau sebagian ada yang salah dalam memberikan alif lam. Tapi alhamdulillah kesalahannya tidak sampai terlalu banyak. Mungkin ada beberapa aja yang qadarullah memang jawabannya salahnya lumayan banyak sekali. Oleh karena itulah sebelum memasuki latihan 3 ini saya akan singgung sedikit tentang PR yang kemarin sudah dikumpulkan oleh ummahat, dan alhamdulillah sudah saya koreksi dan saya berikan kunci jawabannya bagi yang salah dalam menjawabnya. Tapi alhamdulillah ada di antara ummahat yang nggak ada yang salah, masya Allah, cuma salah sedikit aja, satu aja, itu juga dalam salah harokatnya, ada satu aja. Baik, langsung aja saya ingin jelaskan kepada ummahat secara singkat ya jawabannya dan terjemahnya. Saya aja ini yang jawab biar mempersingkat waktu karena kita ingin masuk ke pembahasan berikutnya. Soalnya adalah do' fil faraghi fi mayali kalimatan tadulu ala launin munasibin wadbit kalimati bisyaklil kamili wa tarjim bilawati al-Indonesia. Katakanlah di tempat kosong ini kata yang menunjukkan warna yang sesuai. Kemudian dan berikanlah harokat yang sempurna pada setiap kata. Dan terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Baik, saya minta juga ada terjemahnya, yang kemudian berikan harokat, karena saya memastikan ummahat paham tidak makna kalimat ini dalam bahasa kita. Kemudian ummahat tahu tidak harokatnya dalam kalimat yang ummahat baca. Maka saya tekankan di situ. Dan ternyata ya benar ya, ada beberapa yang salah terjemah, ada yang salah dalam sisi harokat, ada yang salah juga dari sisi kaidah. Langsung aja saya akan singkat. Bismillah. Raqam wahid, nomor 1. Hida'u hadat talibi. Kita bacanya hida'u, tidak bertanwin karena sebagai mudhof. Hida'u hadat talibi, talibi sebagai mudhof ilaih, atau kita bilang badal aja. Badal, hadanya mudhof ilaih karena setiap isim yang ada al datang setelah isim isyarah namanya badal.
badal mengikuti kata sebelumnya. Makanya dia tolibinya kasrah karena hadanya mudhof ilaih, maka tolibi seolah-olah mudhof ilaih. Kasrah. Hida'u hadza tolibi, sepatu pelajar ini, ada yang lupa sepatu itu muannas ummahat. Taunya dari mana Ustaz? Kan nggak ada tanda muannasnya, ada tandanya itu berpasangan. Hida itu dipakai di mana? Di mana pakainya? Di kaki. Kaki kita itu berpasangan. Nah, setiap benda yang digunakan untuk sesuatu yang berpasangan, sapu tangan, sendal itu bahasa Arabnya na'lun. Na'lun nggak ada tamar buto, tapi kita bilang mu'annas karena berpasangan. Jawrobun kaos kaki nggak ada tamar buto, tapi berpasangan. Makanya dia mu'annas. Demikian juga dengan hida. Hida ini mu'annas ummahat, diingat ya, kata benda yang digunakan berpasangan itu namanya mu'annas. Atau maksud dari jenis mu'annas. Sehingga jawabannya hida uhada talibi, sepatu pelajar ini, misal kita bilang warna hitam. Sauda'u gitu. Dia sebagai khobarnya yang menerangkan tentang hida ini. Sepatu pelajar ini hitam. Wa qamisuhu sebagai mubtada'nya, dan bajunya muzakkar dan bajunya berwarna putih. Kita bilang abyadu karena mengikuti muzakkar dari kata sebelumnya. Kemudian raqam isnan. Hadzal rajulu dusyari. Lihat ummahat, kata sifatnya mengikuti syar'nya. Syar'inya ada alif lamnya, berarti kata sifatnya mengikuti sebelumnya pakai alif lam. Hadzal rajulu dusyari. Laki-laki ini memiliki rambut. Rambutnya apa? Rambutnya hitam. Asy'aril abyadi, dikasrahkan. Kenapa? Karena setelah zu kan sya'rinya kasrah. Berarti sifatnya juga ikut kasrah. Pakai alif lam karena sya'rinya juga pakai alif lam. Wal lihyati, dan juga janggut yang berwarna hitam. Ini aswad ya, hitam, bukan abyad. Aswadi ya. Dan janggut berwarna hitam. Misal janggutnya hitam juga. Kalau putih ya pakai abyad. Karena lihyanya muannas, kita bilang wal lihyatis saudai. Nah, kasrah. Ada sebagian jawab dengan fathah. Ingat ummahat, kata sifat ini kalau sudah ada kata sifat warna ini, maksud saya kalau sudah ada alif lam, maka hukum dia kembali ke kasrah. Boleh kasrah. Bahkan memang harus kasrah. Karena kenapa? Hukumnya batal, tidak jadi majrurnya dengan fathah karena ada alif lam. Makanya di sini hadzal rajulu sya'ril aswadi wa lihyatis saudai. Kada. Raqam salasa, nomor 3. Amaturidu hakibatan. Tidakkah kamu menginginkan hakibatan? Hakibatannya mansub. Kenapa? Karena sebagai objek dari kata turid. Kan ingat ya, kita belajar sudah di pelajaran kaidah pertama dari pelajaran 16, belajar penggunaan uridu. Uridu butuh objek. Tidakkah kamu menginginkan hakibatan sebagai objeknya maf'ul bih mansub? Tas berwarna merah misalnya. Karena hakibatannya mu'annas, maka merahnya kita gunakan bentuk mu'annas hamro'a. Jangan lupa. Sebagian ada yang jawab hamro'u. Saya salahkan harokatnya. Kenapa hamro'a? Karena mengikuti hakibatan. Hakibatannya mansub. Hamro'a sifat naatnya ikut jadi mansub, tapi nggak pakai tanwin. Karena mamnu minas sharaf. Kemudian na'am ma uridu. Ini kurang huruf ma ya, saya sampaikan. Karena ini bentuk kalimat negatif. Kalau na'am berarti jawabannya tidak. Kalau bala baru iya. Na'am ma uridu hakibatan hamro'a. Iya, saya tidak menginginkan tas berwarna merah. Baik, kemudian raqam arba'ah. Ma ajmalatil kal jami'ata. Akhirnya jami'ata. Kenapa? Karena ajmala di sini sebagai atau dalam bentuk ma ta'ajubiyah yang menjadikan butuh objek. Ajmala, betapa indahnya tilkal jami'ata,
universitas itu. Yang berwarna apa? Universitas yang berwarna hijau misalnya. Jami'ah mu'annas berarti hijaunya pakai khodro. Khodro A, pakainya A. Kenapa? Karena mensifati kata jami'ah. Jami'ahnya pakai fathah, mansub, maka khodronya ikut mansub. Jami'ahnya ada alif lam, maka sifat warnanya pakai alif lam. Sebagian ada yang jawab dengan akhdor. Hati-hati. Jami'ah mu'annas, maka pola sifatnya mu'annas. Ma'ajmalatil kal jami'atal khodro allati amamal masjidi. Masjidi kasroh karena ada amama. Di depan masjid yang berwarna misalnya warna biru. Allati amamal masjidil azraq. Kita pakai kan? Azraq. Pokoknya bagaimana? Ki, bukan ku. Kenapa? Atau aswadi atau abyadi. Pakainya kasroh. Kenapa? Karena masjidinya kasroh. Karena masjidnya muzakkar, sifatnya muzakkar. Ada? Kemudian rokam khamsah ini yang terjadi masih ada banyak yang kurang teliti. Tapi Masya Allah banyak yang benar juga. Rokam khamsah. Aro'aita, apakah kamu melihat? Sayyarata, karena melihat butuh objek, maka sayyaronya sebagai objek, maf'ul bi, makanya taknya fathah. Aro'aita sayyaratal mudiri, mudiri mudhof ilaih. Apakah kamu telah melihat mobil kepala sekolah yang berwarna hitam? Perhatikan, yang kita ingin sifati mobilnya, bukan kepala sekolahnya warna hitam. Nah, kaidah untuk membahas semua, perlu diingat bahwasannya ketika kita ingin mensifati kata yang sudah dalam bentuk mudhof, lihat nih, mudhof, sayyarata mudhof, maka kata mudhof ini bentuk ma'rifat atau nakirahnya tergantung mudhof ilaihnya. Lihat. Kalau sayyarah diidhofahkan kepada kata al-mudiri yang ada alif lamnya, berarti sayyarahnya ma'rifat. Sehingga perhatikan nih, sehingga kata sifat yang harus Ummahat berikan untuk mobil juga harus ma'rifat. Misal saya ingin bilang, apakah kamu telah melihat mobil kepala sekolah yang berwarna hitam? Karena saya ingin mensifatkan mobilnya sayyarah, maka saya harus sifatkan dengan mu'annas, sauda, tapi jangan lupa ada alif lamnya. Sauda'a. Kenapa? Tapi kan sayyarahnya nggak ada alif lam, Ustaz. Kita bilang sauda'a, dia menggunakan alif lam ma'rifat karena sayyarahnya walaupun nggak ada alif lam, dia ma'rifat disebabkan idhofah kepada isim ma'rifat. Berbeda kalau Mat buatnya gini. Aro'aita sayyarata mudirin. Gini, mudirnya nggak pakai alif lam. Berarti mudhof dari kata sayyarahnya ini tidak ma'rifat. Sehingga sifatnya juga nggak boleh pakai alif lam. Aro'aita sayyarata mudirin sauda'a. Berarti menunjukkan mobilnya tidak ma'rifat. Apakah kamu telah melihat sebuah mobil berwarna hitam milik kepala sekolah? Gitu, sebuah mobil. Atau mobil yang berwarna hitam milik kepala sekolah. Mobilnya yang mana? Yang mobil berwarna hitam. Karena misalnya mudirnya punya mobil banyak. Warnanya hitam semua. Satu mobil kijang, ya. Satu mobil, ya terusnya lah pokoknya. Ya, sedan dan sebagainya. Artinya hitam semua. Kita menggunakan umum. Makanya di sini sayyarahnya diidhofahkan kepada mudir yang tidak apa? Yang tidak ma'rifat sehingga sayyarah kita hukumi sebagai isim yang nakirah juga. Tapi kalau soal yang tadi, mudirnya ada alif lamnya, maka sayyarahnya menjadi ma'rifat sehingga sifatnya wajib dima'rifatkan dengan alif lam. Begini ya. Ara'aita sayyaratal mudir sauda'a allati kharajat minal madrasati. Apakah kamu telah melihat mobil kepala sekolah yang berwarna hitam? Maksudnya mobilnya yang berwarna hitam yang keluar dari sekolah. La mara'aituha. Tidak, saya tidak melihatnya. Mara'aituha. Ya, saya. Hukum sitah 6. Ishtaraitu amsi fis-suqi milafan. Ishtaraitu, aku telah membeli. Kapan? Kemarin.
Fisuki majur kan ada fi di pasar apa? Milafan sebagai maf'ul bih. Milafan map berwarna yang belum akhdar. Map berwarna hijau. Karena milafannya muzakkar maka akhdornya muzakkar. Akhdoro. Dan dia fathah ya karena milafannya ikut mansub. Wa sa'ashtaril ana finas suqi dan sekarang saya akan membeli dari pasar aklaman. Nah, mungkin lupa di sini ummahat, aklaman jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Aklaman khodro'a misalnya. Pulpen berwarna hijau, khodro'a. Tidak pakai alif lam dan diberikan dalam bentuk muannas karena aklaman dia jamak tidak berakal. Rokam sabah. La taktubil wajibal manzili biqalamin. La taktubi, janganlah kamu menulis PR wajibal manzili biqalamin dengan pena, qalaminnya majrur bertanwin karena enggak ada alif lam. Biqalamin ahmara, bukan ahmari. Mamnu minas sharaf enggak ada alif lam, majrurnya dengan fathah. Salah tadi bagiannya. Biqalamin ahmari. Al mudarrisul ladzi yaktubu biqalamin ahmara. Nah, ya. Kemudian rokam samanya. Ashtaroita. Ashtaroita. Di sini panjangin ya. Ashtaroita. Begitu maksudnya ya. Bukan ashtaroita. Bukan. Dipanjangkan. Ashtaroita li. Ini menunjukkan adanya gabungan antara hamzah wasol dengan hamzah istifham. Pertanyaan. Hingga jadi panjang nih. Ashtaroita lil khimara. Apakah kamu telah membelikan untuk saya al-khimara? Khimaronya mansub, bukan majrur karena sebab li, bukan. Khimara di sini sebagai objek dari ishtaroita. Ashtaroita lil khimara. Apakah kamu telah membelikan untukku kerudung? Khimar. Khimar itu kerudung ya. Kerudung pendek yang menutupi dada tentunya. Beda dengan yang dipakai kita, bukan kerudung segitiga. Khimar. Kalau jilbab itu pakai menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab namanya. Kalau khimar ini kerudung bahasa Arabnya. Ashtaroita lil khimara. Apakah engkau telah memberikan kerudung untukku? Kerudung apa? Warna apa yang belum ini? Warna kuning. Ashtaroita lil khimara al asfar. Pakainya gini. Asfaro. Warna kuning. Lihat. Alif lam pakai ya asfarnya karena khimar pakai alif lam dan difathahkan mansub karena khimarnya juga pakai dalam keadaan mansub fathah. Ashtaroita lil khimar al asfara minas suqi ya zauji. Apakah kamu telah membelikan untukku kerudung berwarna kuning dari pasar wahai suamiku? Rokam tis'ah. Gosalat ummi al manadila. Ibu saya telah mencuci al-manadila sebagai objek sapu tangan berwarna apa? Warna putih biasanya sapu tangan tuh ya. Sapu tangan putih. Lihat manadil jamak tidak berakal, makanya sifatnya jadinya muannas. Jamak tidak berakal hukumnya muannas. Maka sifat kita berikan muannas. Al-manadil al-bayda'a, fathah juga karena manadila fathah. Wal kumsona dan gamis-gamis atau dan baju-baju. Kumson itu jamak dari komis. Komis tidak berakal berarti hukumnya muannas. Wal kumsonal zarqa misalnya baju biru. Wal kumsonal zarqa. Lihat pakainya ini bukan azraq karena sifatnya mensifati kumson jamak tidak berakal. Sobahan pada waktu pagi wakadat tajuful ana dan sekarang hampir saja dan sekarang ini salah nih saya harusnya bukan pakai kadat ya karena belum kejadian. Watakadu kalau udah lampau baru pakai kadat. Kurang teliti juga saya di sini. Watakadu tajuful ana dan sekarang pakai takadu, makanya nih pakai kadas atau takadu, tadi pakai kadas ya. Pakai hiya. Kenapa? Karena ini manadil dan kumson ini kan jamak tidak berakal dihukumi muannas, makanya jadi hiya lagi. Watakadu dan dia hampir aja, maksudnya baju-baju dan sapu tangannya tajuful ana sebagai khobar kada yang harus dalam bentuk fi'il. Ini biar mengingatkan memahat saya menggunakan kada
Lihat khobarnya, khobar kada harus bentuk fi'il. Ya, watakadu tajuful ana, dan ia sekarang hampir aja kering. Raqam 10 nomor 10, kana sya'ru ra'si, rambut kepala saya dulunya apa? Berwarna hitam. Lihat umahat, di sini penting nih. Kana sya'ru ra'si, ingat kembali hukum kaidah kana. Kana ini sya'ru ra'si sebagai isim kana, berarti setelahnya khobar kana. Khobar kana itu mansub. Kana sya'ru ra'si aswada, bukan aswadu. Kenapa aswada? Karena dia khobar kana. Ini ada kana di depannya. Maaf. Kecoret. Ada kana nih. Berarti kalau ada kana, cari isim dan khobarnya. Sya'ru dommah. Kita domakan sebagai isim kana. Ro'si mudhof ilaihi. Ini isim kana. Aswada kita fathahkan. Kenapa difathahkan? Karena sebagai khobar kada. Difathahkan karena sebagai khobar kada. Ini fathah ya. Biar kelihatan nabi. Dulunya rambut saya itu berwarna hitam. Kapan? Qabla salasina sana. 30 tahun yang lalu. Wal ana sya'ru ra'si. Sekarang rambut saya sudah berwarna putih. Ini ngomongnya misalnya umurnya 50 tahun ya. Dulu 30 tahun lalu rambut saya masih hitam. Wal ana sya'ru ra'si, dan sekarang rambut saya berwarna putih. Kita bilang sya'ru ra'si abiyadu. Baru kalau ini domah. Kenapa domah? Karena sebagai khobar umah. Sya'ru ra'si, rambut kepala saya. Kenapa putih? Bukan apa? Ngikutin kanan. Enggak, ini kan kalimat baru. Ada wawunya. Wal ana sya'ru ra'si abiyadu. Hakada. Ini PR-nya ya yang diberikan kemarin. Yang mudah-mudahan ini bisa berfaedah untuk umahat berkaitan dengan kaidah memberikan warna dan mengingatkan kembali tentang beberapa kaidah kada, kana, dan juga memahami konteks kalimat. Alhamdulillah, ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita akan langsung masuk ke kaidah berikutnya dari pelajaran 16. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke lanjutan kaidah dari pelajaran 16. Silahkan dibuka kembali di latihan yang ke-8. Saya mulai dari latihan 8 ini karena berkaitan latihan setelahnya dengan latihan 8. Pernah saya singgung ya pada pertemuan sebelumnya, tapi saya ulang kembali karena ini berkaitan dengan latihan berikutnya. Baik, kaidah ketiga yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang ke-16 ini adalah mengenal perbedaan antara kata Umar dan Amr. Perbedaan apa? Antara kata Umar dan Amr. Saya tulis di sini ya, biar nggak lupa. Dalam latihan 8 ini menjadi kaidah ketiga yang akan kita pelajari dari pelajaran 6 adalah mengenal perbedaan kata Umar dan Amr. Kata apa? Umar dan Amr. Gini, Umar dan kata Amr. Kata Amr. Jadi Amr gini ya. Amrun dibacanya pakai waw. Amr. Yang pertama itu mengenal perbedaan kata Umar dan Amr. Kalau dalam bahasa kita tuh mahat sama tulisnya Umar. Kalau Amr tinggal berikan Amr pakai ain Amr. Kelihatan bedanya Amr. Ya, untuk kata Umar dan Amr ketika digundulkan nggak ada harokatnya, maka penulisannya berbeda. Yang pertama ya, pastikan nih kaidahnya diingat. Dalam latihan ini kita akan belajar perbedaan Umar dan Amr. Umar, kata Umar ditulis seperti ini kalau gundul. Umaru. Ain, mim, ra. Jadi umat kalau lihat nih, di beberapa hadis kan sering tuh an Umar ibn Khattabi radhiyallahu taala anhu. An Umar, gitu ya. Kalau umat lihat an, ini kan an huruf jar.
an Umar. Susah nih saya nulis ini, langsung aja ke papan tulis ya. Bentar saya ke papan tulis aja. Spidol. Yang pertama apa tadi? Perbedaan kata Umar dan Amr. Baik. Ini faedah ketiga yang akan kita bahas dari pelajaran yang ke-16 ini. Umar begini nulisnya. Ain, mim, ra. Kalau Mat lihat di beberapa hadis, banyak nih dalam hadis ini riwayat dari Umar. Begini an. Tulisannya ain, mim, ra, gundul. Pastikan kalau ain, mim, ra berarti dibaca Umar. Dibacanya apa? Umar. Umar ini karena polanya fu'alu, sekaligus ya faedah kedua dari pelajaran latihan 16 ini, selain mengenal perbedaan kata Umar dan Amr, yang kedua saya tulis dulu di sini. Faedahnya adalah kita mengenal bahwasanya nama berpola. Nama yang berpola atau berwazan. Memiliki pola. Berpola fu'al. Berpola apa? Fu'al. Ini polanya gini, fu'al. Umar polanya fu'al. Karena mirip. Umaru. Lihat fu'al. Contoh lagi. Zuhalu. Sama nih polanya. Zuhalu. Kemudian hubalu. Sama ya polanya. Hubalu. Sama. Nggak ada bedanya. Jadi kalau Mas lihat ada nama berpola fu'al, pastikan nama ini tidak bertanwin. Nama berpola fu'al apa? Tidak bertanwin. Karena apa? Dia masuk pada mamnu'un minas saraf. Mamnu' minas saraf. Nah, perhatikan kata Umar, kan ditulisnya begini nih. Polanya fu'al, berarti dia mamnu'un minas saraf. Sehingga kalau kita baca Umar, ini kan nggak ada tulisannya, hanya ain, mim, ra, nggak ada yang lainnya. Berarti ini dibaca apa? Umar. Ada an, dia mamnu minas saraf, kita bilang an Umar, bukan Umari, tapi Umar, karena mamnu minas saraf. An Umar bin al-Khattabi, ibninya nggak boleh pakai alif lam. Nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai apa? Hamzah wasal. Kenapa? Karena ibn itu kalau disandarkan kepada nama ayah, maka nggak boleh pakai alif. Nggak boleh pakai hamzah wasal maksudnya. Tapi kalau disandarkan kepada kakek atau kepada ibu, kepada nenek, artinya bukan sandarkan pada ayah, maka penulisan ibn diberikan hamzah wasal. Ini sudah pernah saya sampaikan untuk pelajaran yang kedua. Ingat kembali, Umar ibn Khattab, hamzahnya dihilangkan karena Al-Khattab itu ayah beliau. Al-Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Begini, an Umar. Tapi kalau Amr itu ditulis gundulnya begini. Ain, mim, tambahin waw. Nah, perhatikan. Jadi kalau Mat lihat nanti dalam hadis juga ada an Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Perbedaan, melihat, perhatikan. Kalau Mat lihat ada ain, mim, ra, ada waw. Ain, mim, ra, terus ada apanya? Ada waw. Berarti ini Amr. Dibacanya Amrun. Ditambahkan waw, apa tujuannya? Agar beda jelas antara Umar dan Amr. Bayangkan Umahat kalau misalnya kata Amr ini nggak ada wawunya. Untuk bedain Umar dan Amr ini beda. Apa beda? Untuk membedakan Umar dan Amr susah banget. Mana Amr, mana Umar. Makanya untuk membedakannya, karena mirip nih Umar, Amr, kata Amr kalau gundul nggak ada harokat, wajib diberikan apa? Dan memang kalau diberikan harokat pun harus begini.
Karena asalnya itu kata bahasa Arab gundul kan, nggak ada harokatnya, makanya kata Amr jangan lupa untuk umahat diberikan wawu. Wawu inilah, tambahan inilah, kata wawu inilah untuk membedakan antara kata Umar. Jadi kalau mas lihat ada ain, mim, ro, tambahin wawu, berarti ini Amr, dibacanya Amrun, begitu. Dan Amrun itu bukan mamnuun minas sharaf. Sehingga kalau misalnya kasroh, saya bilang an amrin, tetap ada apanya? Wawunya, amrin. Begitu. Ada apa? Amr, an amrin. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Omar, Amr. Ini beda ya antara Omar dan Amr. Dapat dilihat jelas. Makanya biar mudah ini menghafalnya Amr ibn As, misalnya Amr ibn As. Makanya biar mudah menghafalnya, ingat aja ungkapan tentang ini. Antara kisah Daud dan Amr. Kan sering ya. Doroba. Nah, saya tulis ini biar jelas. Ini kisah ini. Yang sering dijadikan sebagai contoh oleh para ulama nahwu. Doroba, memukul. Siapa memukul? Doroba Dawud. Doroba Dawudu Amron. Doroba Dawudu Amron. Pakai alif. Nanti kita lihat contohnya. Doroba Dawudu Amron. Ini amrinnya pakai wawu, nanti kita lihat ya pakai wawu artinya. Doroba Dawudu Amron. Ini lihat di sini. Doroba Dawudu Amron. Biar mudah, maksudnya begini ya, biar tahu ini Amr. Doroba Dawudu Amron. Daud telah memukul Amr. Daud telah memukul Amr. Lihat teman, kata Daud. Ini dibaca panjang. Dawudu. Asalnya Daud itu Dawudu. Harusnya ada wawunya, salah wawu. Dawud. Karena nggak boleh dibaca Doroba Daud. Doroba Daud. Nggak boleh, harus Doroba Dawudu. Wudu. Wanya dipanjangin. Walaupun nggak ditulis ada wawu. Doroba Dawudu Amron. Ini sebagai fa'il. Amron sebagai maf'ulun bih. Sering banget ini dibuat contoh buat apa? Mengenal maf'ul bih itu objek. Daud memukul Amr. Kenapa sebabnya? Karena wawunya Daud yang harusnya panjang itu diambil sama Amr. Makanya apa? Marah terus. Dibuat jadi contoh terus. Doroba Dawudu Amron. Daud memukul Amr. Nah, kenapa dibuat contohnya begini? Biar ingat bahwasannya kalau nulis kata Amr itu jangan lupa diberikan wawu. Tapi kalau mat nulis kata Daud yang panjang wawunya Daud nggak boleh pakai wawu. Kenapa? Karena Daud ini wawunya panjang, ini wawu ya, wawunya panjang, nggak ada wawu setelahnya diambil sama Amr, begitu ceritanya. Makanya kenapa muncul ada wawu. Wawu ini ternyata ngambil dari wawunya Daud. Makanya Daud kehilangan wawu. Kenapa hilang wawunya? Nih diambil sama Amr. Makanya kisahnya Doroba Dawudu Amr. Daud memukul Amr. Baik, ini sebagai kisah aja ya, yang sering digunakan oleh para ulama. Baik, Umahat ingin saya jelaskan bahwasanya di sini perhatikan bedanya antara kata Umar dan Amr ya. Jadi bedanya itu kalau Umar nggak ada wawunya, kalau Amr ada wawunya. Umar mamnu minas sorof nggak bertanwin, kalau Amr bertanwin. Makanya lihat di sini an Umaro, kalau ada ain an Umarin, itu bedanya. Kemudian di antara nama yang berpola fu'al, maka jangan lupa nama berpola fu'al ada banyak di antara Umar, Ubal, Zuhal juga termasuk dari mamnuun minas sharaf. Baik, ini adalah faedah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Baik, langsung kita lihat contoh dari penulis. Ta'ammal mayali, kata penulis di latihan 8. Perhatikanlah yang berikut ini. Dengarkan, ikuti ya di rumah masing-masing. Khalidun, Hamidun, Aliyun,
Hisyamun. Isamun. Umaru. Umaru. Zufaru. Zufaru. Hubalu. Hubalu. Zuhalu. Zuhalu. Baik, umat bisa bedakan ya di sini. Penulis yang menyampaikan Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Ini semua namanya bertanwin. Karena nggak ada menyebabkan dia nggak bertanwin. Bukan nama perempuan, bukan nama ajam, bukan nama yang ada alif dan nun, ya, dan seterusnya. Bukan nama laki-laki ada tamar buto. Ya, tapi pada kata Umar, Zufar, Hubal, Zuhal, ini semuanya tidak bertanwin umat. Kenapa tidak bertanwin? Ya karena polanya fu'alu sebagaimana tadi yang saya sampaikan di papan tulis. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Ini pola fu'al tidak boleh bertanwin. Kemudian di sini ditulis ya ada kata Amirun dan Amr. Ini biar beda. Umar begini nulisnya. Bedain dengan Amr, kalau Amr pakai wawu setelah ro. Tapi kalau Amir, yang namanya Amir, barangkali ada nama anaknya Amir, nulis bahasa Arabnya gini, Amir. Jangan sama semua. Umar, Amr, Amir nulisnya sama gini. Nggak boleh. Harus bedakan. Umar begini, Ain Mimro. Kalau Amir, Ainnya pakai alif. Amr pakai wawu setelah ro. Amir dan Amrun, dia bertanwin karena polanya bukan fu'al. Kemudian dia menyampaikan kata Hubalu. Hubal, ini polanya fu'al. Itu adalah ismu sonam. Jadi jangan kasih nama anak Hubal. Karena Hubal itu nama berhala sonam itu. Jangan gara-gara namanya nama Arab dikasih nama anaknya Hubal. Hati-hati ya, nggak boleh. Ini nama berhala yang biasa disembah sama orang-orang kafir Quraisy dulu. Orang-orang musyrikin Quraisy. Hubal. Wazuhal. Kalau Zuhal itu nama bintang yang juga sesuatu yang disembah oleh orang-orang Asabiyah. Ya, agama Asabiyah. Agama kultural. Ya. Zuhal. Ismu Kaukab. Ini nama bintang. Atau sebagian dari orang-orang kufar menganggap Hubal itu sebagai dewa, ya bintang yang mengatur ini dan itu. Ini juga tidak boleh kita kasih nama apa anak dengan Zuhal, ya walaupun namanya nama Arab, ya tapi tidak bertanwin. Zuhal polanya fu'al. Hubal, Zuhal, maka ini bentuknya mamnu minas sharaf dan tidak bertanwin dan tidak kita berikan nama anak kita ini ya Hubal dan Zuhal. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang ke-9. Baik, sekarang latihan 9-nya adalah kita akan melihat perbedaan keadaan kasrah dan tanwin. Nah, kasrah dan tanwin, perbedaan, saya ulang lagi. Latihan ke-9-nya kita akan membahas tentang apa perbedaan harokat yang terjadi pada kata Umar dan Amr. Nah, bagaimana ya harokatnya pada kata Umar dan Amr. Kalau tadi sebelumnya bedanya tulisan antara Umar dan Amr. Umar termasuk dari mamnu minas sharaf. Nah, sekarang di sini penulis menyampaikan pada kita kedudukan i'rab yang ada pada kata Umar dan Amr. Baik, sekarang kita akan lihat dulu yang A, yang pertama nih, A. Ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Yaitu kita akan melihat bagaimana kita menulis kata Amr dalam keadaan marfu'. Amr dalam keadaan apa? Marfu'. Bagaimana cara kita menulisnya? Tafadhol, saya minta tolong bacakan ya. A ini 1, 2, 3, 4. Tafadhol, minta tolong Bu Ana. Wahid, Bu, dibaca. Wahid. Nah. Hada tolibu ismuhu Amrun. Jamil. Terus Bu Isnan. Lanjut Bu Ana, Isnan. Isnan. Aina Amrun. Aina Amrun, Jamil. Salasah. Doroba Amrun wa Umar. Nah, wa Umaro. Mana wawunya mana? Nggak ada wawu ini. Wawu ini untuk Amr. Doroba Amrun Umaro. Begitu Ibu. Oh.
Iya, kan tadi Doroba. disampaikan waw ini Iya, waw ya. untuk amar. Ulang lagi. Doroba amrun umaro. Jamin. Lanjut. Arba'ah. Amru qalibun jadidun. Cukup Ibu, barakallahu fiik. Baik Umahat ikuti ya di rumah bacaannya. Wahid hadza talibu ismuhu Amrun. Isnan aina Amrun. Salasah doroba Amrun Umara. Arba'ah Amrun talibun jadidun. Baik, Umahat perhatikan di sini. Nih, yang A ini posisi amr dalam keadaan marfu. Bagaimana menulis apa? Amr dalam keadaan marfu. Bisa ditulis ya di atasnya posisi amr. Ditulis aja di sini biar nggak lupa. Ini yang A ini adalah posisi amr dalam keadaan marfu. Posisi amr dalam keadaan marfu. Marfu itu artinya domah. Baik, perhatikan di sini posisi amr dalam keadaan marfu seperti apa? Lihat, hadzal thalibu ismuhu Amr. Pelajar ini namanya Amrun. Lihat, amrnya kan marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai khobar. Kalau diberikan kedudukan, lihat nih, hadzal thalibu khobar itu kan marfu. Hadzal thalibu, hadza mubtada di awal kalimat. At-thalibu ada alif lamnya setelah isim isyarah, berarti dia sebagai badal. Hadza thalibu ismuhu Amr. Ismuhu bentuknya ma'rifat lagi, isinya mudhof ilaih, kita bilang mubtada lagi. Dia mubtada 2. Karena ini mubtada 1 ini belum ada khobarnya kan? Ini mubtada 1 ini yang saya coret-coretnya. Belum ada khobarnya, belum ada nih khobarnya. Mana khobarnya? Kita cari dari ini dia. Khobar jumlah ismiyah. Hadza thalibu ismuhu Amr. Amr di sini sebagai khobar 2. Khobar untuk mubtada 2. Mubtada 2 udah punya khobar. Udah sempurna. Mubtada 1 belum punya khobar. Mana khobarnya? Kita bilang khobar 2 dan mubtada 2 adalah khobar pertama yang bentuknya khobar jumlah ismiyah. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Ini mubtada 2, khobar 2 adalah khobar jumlah ismiyah untuk mubtada 1. Hadza thalibu ismuhu Amr, begitu. Pelajar ini namanya Amr. Lihat, karena Amr khobar makanya domah, Amr. Ketika kita jadikan Amr dalam posisi marfu, maka kita nulisnya begini, Amrun, pakai waw, jangan lupa. Kemudian yang kedua, aina Amrun, di mana Amr? Jelas sekali ya, Amr di sini posisinya marfu. Posisinya marfu, kenapa? Karena kedudukannya sebagai mubtada yang dikedepankan. Karena ini kata tanya, ainanya. Aina kata tanya sebagai khobar yang dikedepankan. Amr yang dikebelakangkan maksudnya mubtadanya. Aina Amrun, Amr yang mubtada, makanya domah. Doroba Amrun Umar. Lihat, sekarang Amr dalam keadaan fa'il. Posisi fa'il. Fa'il itu marfu. Ya, doroba fi'il. Fi'il, saya tulis fa aja biar mudah. Fi'il. Fi'il. Amr fa'ilnya. Umar maf'ul bihnya. Amr mukul Umar. Karena Amrnya dalam keadaan fa'il, makanya domah. Domahnya bagaimana? Jangan lupa kalau posisi domah, kata Amr tambahin waw. Seperti ini. Doroba Amrun Umar. Kemudian yang keempat, Amrun talibun jadidun. Lihat, yang keempat, penulis memberikan posisi yang bentuk kalimatnya beda-beda ya. Yang pertama, lihat yang pertama ini, khobar 2 dalam bentuk khobar jumlah ismiyah. Biar rumah tahu nih, Amr ini lihat dulu posisinya apa. Kalau marfu, ya berarti nulisnya begini. Bisa jadi mubtada diakhirkan, bisa jadi sebagai fa'il, atau keempat Amrun talibun jadidun. Amrun di sini kedudukannya sebagai mubtada di awal kalimat. Ini yang mubtada secara asalnya begini.
Amrun, talibun, seorang pelajar, khobar, jadidun sebagai naatnya. Amr adalah pelajar yang baru. Bisa dilihat di sini ya. Lihat, umahat, ketika kita tulis amr dalam posisi marfu, maka menulisnya seperti ini, pakai waw. Baik, sekarang kita masuk yang ba. Contoh kalimat ba. Nah, contoh kalimat ba ini adalah posisi amr dalam keadaan mansub. Ditulis ya di kitabnya. Saya tulisnya di sini aja nih yang kosong. Yang kedua yang ba, posisi amr ini amrun dalam keadaan mansub. Baik, ini yang kedua. Langsung aja saya minta bacakan tolong rokom ba kalimat kedua. Bu Rini, minta tolong Bu Rini. Ba. Bisa dihidupkan dulu mic-nya Bu Rini. Tadi mohon maaf nggak sengaja kepencet sama saya. Mut ya. Silakan. Wahid. Aro'aita amron. Jamil. Isnan. Sa'alal mudarrisu amron as'alatan kasiratan. As'ilatan. As'ilatan. Ulang lagi. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan kasiratan. Jamil. Salasa. Doroba Umaru amron. Jamil. Barakallahu fiik. Cukup Ibu, Asanti, barakallahu fiik. Baik, sekarang umat ikuti ya bacaan saya. Wahid. Aro'aita amron. Isnan. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan kasiratan. Salasa. Doroba Umaru amran. Afwan, boleh tanya Ustaz? Ya. Gimana ini Bu? Kembali ke kisah yang Daud sama Amron tadi Ustaz. Kalau tadi contoh kisah tadi kan yang fa'ilnya kan Daud ya Ustaz. Daud, betul. Amronnya sebagai maf'ul bih. Berarti penulisan maf'ul bihnya tadi pakai waw atau tidak ya Ustaz? Gimana? Ulang lagi Bu pertanyaannya. Bisa dikeraskan dikit Bu suaranya Bu. Saya kok kurang jelas ya. Ulang. Yang tadi Ustaz kasih contoh di papan tulis. Betul. Untuk memudahkan mengingat kan dipakai kisah Daud sama Amron. Iya, doroba saya tulis sini ya. Di sini aja biar saya nggak ke papan tulis lagi. Lihat. Doroba Dawudu Amron. Begini. Iya. Nah, ya berarti Amronnya pakai alif ya Ustaz ya? Pakai alif. Pakai waw. Betul, yang benar pakai alif. Tadi saya sampaikan aja kan di papan tulis saya gunakan waw karena untuk memudahkan. Ini amr. Cuma kalau nulisnya pakai alif. Nah. Iya, yang betul pakai alif Bu. Nah. Cukup? Itu. Ya, oh ya. Nah, saya ingin jelaskan di sini ya. Baik, perhatikan umahat semua. Yang ba posisi amr dalam keadaan mansub seperti apa? Lihat. Ya, karena amr ini termasuk dari isim yang bertanwin, maka jangan lupa setiap isim yang bertanwin itu ditambahkan alif. Berarti kalau tambahkan alif, wawunya diganti nih jadi alif. Jangan apa? Amr pakai wawu kemudian tambahin alif. Itu salah ya. Yang betul apa? Pakai alif seperti ini. Lihat, aro'aita amron. Jadi kalau ada alif, ini jelas nih amron, bukan umarun, bukan umaron, bukan. Karena umar kan nggak bertanwin, makanya nggak ada alif. Ya, kalau misalnya saya tulis di bawah nih ya. Misalnya saya balik nih. Amr mukul Umar. Terus doroba Amrun pakai waw. Doroba Amrun Umar. Kalau Umar gini, Umaro, nggak pakai alif. Jelas sekali bedanya. Ya. Kalau Amr ketika dalam keadaan mansub pakai alif karena dia bertanwin. Kalau Umar ketika mansub nggak pakai alif.
Kenapa? Karena mansubnya nggak bertanwin. Maka tetap begini. Doroba Amrun Umar. Oh, ini kebalik ya. Amr mukul Umar. Baik, saya lihat dulu sini. Kembali lagi lihat umat. Ara'aita Amron. Apakah kamu melihat Amr? Nah, di sini Amr dalam posisi mansub karena sebagai maf'ulun bi. Ketika dalam keadaan mansub, maka jangan lupa berikan alif. Karena Amr ini bertanwin. Begini ya. Kemudian rokam isnan. Sa'alal mudarrisu Amran, guru bertanya kepada Amr, berarti Amr di sini kembali posisinya dalam keadaan maf'ulun bih. Maf'ul bih mansub. Amr diberikan alif. Sa'alal mudarrisu Amran as'ilatan kasiratan. Guru bertanya kepada Amr soal-soal yang banyak. Rokom salasa doroba Umaru Amron. Kembali Amron maf'ul bi karena sebagai objek dari kata ini doroba, memukul. Umar memukul Amar. Ditulisnya pakai alif. Ini jangan lupa ya. Ya. Jadi kalau kalau Amar dalam keadaan marfu domah pakai waw, tapi ketika dalam keadaan mansub diubah pakai alif. Baik, kita masuk ke yang ketiga, Umar. Kalimat ketiga adalah posisi Amr, posisi Amr, posisi Amr dalam keadaan majrur. Tulis ya, majrur. Posisi Amr dalam keadaan majrur. Nah, bagaimana sih Amr kalau dalam keadaan majrur? Bisa dilihat di contoh ini. Lanjut, saya minta Bu Isma coba dihidupkan lagi, Bu. Jim dibaca, minta tolong. Wahid ila salasah. Wahid, hadza kitabu Amrin. Amin. Salasa, Isnan dulu. liman Jangan langsung salasah, kan dua dulu. Isnan. Masa langsung salasah? Isnan. Ya. Iya kok lihatnya ke bawah ya, bukan ke Nah. samping. Karena Isnan, liman hadzal qalamu. Nah. Huwa li Amrin. Amin. Salasa, la'ibtu ma'a Amrin. Amin. Syukran Ibu, barakallahu fiik. Cukup. Baik, umat ikuti lagi ya. Bacaan saya wahid. Hada kitabu Amrin. Hada kitabu Amrin. Isnan, liman hadal qalamu huwa li Amrin. Liman hadzal qalamu huwa li Amrin. Salasa, la'ibtu ma'a Amrin. La'ibtu ma'a Amrin. Iya. Perhatikan wahad sekarang kita lihat ya. Amr dalam posisi majrur. Yang pertama, hada kitabu Amrin. Lihat tulisannya nih. Kalau Amrinnya majrur, maka tetap nulisnya pakai waw. Jadi kesimpulannya gini. Amrun itu domah dan kasrnya sama pakai waw. Tapi ketika mansub diubah wawunya pakai alif. Yang pertama lihat ya. Hada kitabu Amrin. Di sini Amrinnya majrur. Majrur kenapa? Karena sebagai MI, mudhof ilaih. Ya. MI. Hada kitabu Amrin, mudhof ilaih majrur. Pakai waw lagi tetap, jangan lupa untuk membedakan antara Umar. Rokam isna nomor 2, liman hadal qalamu. Milik siapa pena ini? Huwa li Amrin. Lihat, ada huruf jarli, makanya amalnya majrur. Ketika majrur, tetap pakai waw. Cuma nanti harokatnya dikasrohkan. Huwa li Amrin, dia punya Amr. Rokam salasa, la'ibtu ma'a Amrin. Aku bermain bersama, ma'a itu zorof. Karena zorof menjadikan setelahnya majrur. Ma'a Amrin. Amrinnya majrur sebagai mudhof ilaih. Karena ma'a itu sebagai zorof, berarti setelahnya mudhof ilaih, majrur sebagai mudhof ilaih. Nah, lihat ketika amr dalam posisi majrur, umat bisa lihat ya, maka amarnya tetap ditulis dengan menggunakan waw. Yang berbeda kalau dalam keadaan mansub saja. Nah, inilah ya cara kita menulis kata amr dalam satu kalimat. Hingga umat bisa bedakan ya, bedanya antara Umar dan Amr. Baik. Saya akan berikan contoh pada umat kata Umar. Gini.
Umat lihat nih. Kalau Umar dalam keadaan marfu, begini nulisnya. Umaru, tetap begini. Umaru, tolibun, jadidun. Umar adalah pelajar baru. Kalau Umar dalam keadaan fathah, sama juga nulisnya gini. Ro'aitu Umaro. Lihat tulisannya sama nih. Ro'aitu Umaro. Kalau Umar dalam keadaan majrur, sama juga nulisnya begitu. Misalnya, zahabtu, aku pergi bersama Umar. Zahabtu ma'a Umaro. Bukan Umari ya, Umaro karena mamnu minas saraf. Lihat nih umahat. Bedanya antara Amr dan Umar beda banget. Lihat. Kalau Umar dalam posisi marfu begini nulisnya. Umar ain mim ra. Kalau ketika dalam keadaan posisi mansub tetap sama. Ain mim ra. Ketika majrur sama ain mim ra. Sama semua nulisnya begini. Tapi untuk kata Amr, jangan lupa kalau marfu pakai waw, majrur juga pakai waw. Ketika dalam keadaan mansub ditambahkan alif. Nah inilah ya ummahat ya perbedaan antara Umar dan Amr. Nah ini banyak banget kita dapati, banyak sekali yang kita dapati kalau kita membaca apa? Beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari para sahabat, dari Umar, dari Amr. Maka bedakan ya perbedaan penulisannya dan juga cara pembacaannya antara Umar dan Amr. Baik, inilah faedah ketiga yang kita dapatkan dari pelajaran 16 ini. Sampai sini bisa dipahami insya Allah? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk faedah yang keempat insya Allah. Saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang masih belum begitu paham, silahkan ditanyakan ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung masuk aja ke latihan berikutnya. Nanti dibuktikan dengan soal-soal ya, yang saya berikan lagi kepada ummahat insya Allah. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya. Nih simpulannya, Amrun, Amrin. Gini nulisnya. Kalau Umar, Umaru, Umaro, Umari. Ini ada di sini. Saya lupa apa ini. Bisa di screenshot aja. Gampang. Amrun, Amrin. Umar, Umaro, Umar. Artinya nulisnya sama kalau Umar, kalau Amron begini. Baik, saya kira cukup. Kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan 10. Udah 3 faedah nih. Faedah bahasa Arab yang kita dapatkan di pelajaran 16 ini. Karena kita masuk ke latihan 10, kita akan membahas kaidah bahasa Arab yang keempat. Ulang lagi. Kita akan masuk latihan 10, yaitu membahas kaidah bahasa Arab yang keempat yang akan kita dapatkan dari pelajaran 16 ini. Apa itu kaidahnya? Insya Allah di latihan 10, 11, sampai dengan latihan 12, kita akan belajar mengungkapkan kata akhir dan ukhra. Nah, faedahnya ya. Latihan ini 10, 11, 12. Insya Allah faedahnya kita akan belajar mengungkapkan kata akhir. Akhoru nggak bertanwin, ummahat. Karena dia polanya af'alu. Asalnya gini nih, akhor tuh. Saya tulisnya gini ya. Akhoru. A-nya kan panjang. Asalnya tuh akhoru. Gini nih. Jadi polanya asalnya af'alu. Af'alu kan nggak bertanwin. Akhoru. Gini baca akhoru. Kemudian karena hamzah ketemu hamzah, itu digabungkan jadi satu. Jadi panjang akhoru. Tapi ini bukan seperti yang hamzah pertanyaan dengan hamzah wasal ya. Seperti al-kitabu alal maktabi. Atau al-qalamu alal maktabi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Enggak, ini akhoru asalnya A-nya hamzah, A-nya juga hamzah kotok dua-duanya. Akhoru. Digabungkan hamzah dengan hamzah jadi akhoru. Nanti dalam istilahnya dalam ilmu tajwid dikenal dengan mad badal namanya. Nah, mad badal itu baru yang ini nih. Seperti akhiratu khairul laka minal ula akhoru. Kenapa? Karena ini perubahan dua hamzah digabung jadi satu.
Nah, karena akharu ini asalnya adalah akharu, polanya af'alu, makanya dia tidak bertanwin karena pola af'alu. Begitu Mahat. Ini saya hapus lagi dulu. Hilang semua. Baik begini. Saya ulang kembali ya. Saya hapus dulu nih. Biar jelas buat teman semua. Di bacaan 10 ini kita akan belajar pengungkapan kata akharu. Lagi saya sampaikan nggak boleh bertanwin karena mamnu minas shorof. Mengungkapkan kata akharu, nanti kalau dia majrur jadi akhoro, berarti nggak boleh akhori. Kalau mansubnya akhoro tetap. Pengungkapan kata akharu dan ukhra. Ukhra. Nih, kaidah kita selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Belajar, nih mulai dari latihan 10 sampai 12. Kita akan belajar pengungkapan kata akhor dan ukhra. Pengungkapan kata akhor dan ukhra. Baik, akhor dan ukhra itu artinya yang lain. Artinya apa? Yang lain. Artinya dalam bahasa kita yang lain. Yang lain. Nah, sering sekali kita akan mengungkapkan ungkapan ini yang lain. Bahkan umat mungkin sering dengar ya, ketika ada ustadz minta suruh ngulang. Ya ukhti, karir marratan ukhra. Gitu kan sering ya. Karir marratan ukhra. Karir artinya ulang, atau a'id marratan ukhra. Karir ya akhi marratan ukhra, atau a'id ya akhi. Kalau perempuan kariri. Kalau laki-laki karir aja. Karir laki-laki aja biar mudah. Karir marratan ukhra ya akhi. Marratan ukhra. Marratan itu marrah sekali. Ukhra sekali lagi. Yang lain kan maksudnya sekali lagi. Kenapa pakai ukhra? Karena ukhra itu yang lain atau lagi untuk muannas. Kalau akhor untuk muzakkar. Sering juga kita dapatkan dalam konteks kalimat percakapan. Aturidu syai'an akhor. Sering kan? Aturidina, saya gunakan perempuan karena aturidina. Apakah kamu mau syai'an akhor, sesuatu lagi yang lain? Gitu kan? Aturidina syai'an akhor. Sekarang pakai akhor. Kenapa akhor? Karena dia mensifati muzakkar. Jadi kata akhor dan ukhra simpulannya digunakan ukhra itu untuk mensifati muannas. Kalau akhor untuk mensifati muzakkar. Karir maratan ukhra. Ulang sekali lagi. Aturidina syai'an akhor. Apakah kamu ingin sesuatu yang lain? Nah, lihat akhor pakai akhor ini karena mensifati kata syai'an yang bentuknya muzakkar. Nah, insya Allah contohnya akan banyak nih di sini. Kita akan mengungkapkan kalimat akhor dan ukhra dalam kalimat sempurna. Baik, latihan 10 penulis akan menyampaikan terlebih dahulu kepada kita contoh-contoh penggunaan kata akhor di dalam kalimat sempurna. Silakan langsung aja, saya persilakan yang baca sekarang Umahat. Rokam wahid, nomor 1, silakan minta tolong dibaca Bu Imah. Wahid. Khoroja minal fasli hamjatu wa qalibun Hamzatu, Ibu. Ulang lagi. Hamzatu, bukan humzatu. Ulang lagi. Khoroja minal fasli hamjatu wa qalibun akhor. Bisa disebutkan harokatnya semuanya. Akhoru, begitu. Akhoru. Iya, ulang lagi, Bu. Maaf. Khoroja minal fasli hamjatu wa qalibun akhoru. Jamin. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Tarjimi, terjemahkan Bu Imah. Hamzah keluar dari kelas dan pelajar yang lain. Iya, boleh seperti itu. Atau boleh terjemahnya telah keluar dari kelas Hamzah dan pelajar yang lain. Iya. Telah keluar dari kelas Hamzah dan pelajar yang lain. Ya, sahih Bu Imah, barakallahu fiik. Lihat Umahat ya. Kharaja minal fasli Hamzah. Telah keluar dari kelas Hamzah dan pelajar yang lain. Kita bilang begitu, yang lainnya.
wa talibun akharu. Kita gunakan akhar. Kenapa? Karena akhar ini mensifati kata talib. Talibnya muzakkar yang kita gunakan akhar bukan ukhra. Ingat kembali, tidak boleh bertanwin karena mamnuun minas saraf. Wa talibun akhar. Setelah keluar dari kelas Hamzah dan pelajar yang lain. Lihat nih contohnya ya. Kita masuk ke contoh kedua, silakan dilanjutkan Bu Is. Dilanjutkan Bu, Rokam Isnan dibaca. Hadza baituna walana baitun akharu. Ya, boleh baca sekali lagi, 2 kali, silakan. Hadza baituna walana baitun akharu. Jamil, barakallahu fiik, ahsan. Terjemahkan Bu coba, tarjimiha. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Barakallahu fiik, cukup, yakfi, ahsan. Mumtaz. Perhatikan umahat. Isnan, hada baituna walana baitun akhar. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Baituna, ini rumah kami. Baituna, karena saya kan pada dan kami punya rumah yang lain. Sering banget kan ya umat gunakan ini. Indi kolamun ahmar wa kolamun akhar. Saya punya pulpen merah dan pulpen yang lain. Atau kita tanya, aindaki kolamun akhar? Ya ukhti, apakah kamu punya pulpen yang lain wahai ukhti? Nanti banyak sekali ungkapannya kita gunakan. Nah, contohnya di sini ungkapan kedua dari penulis memberikan contoh pada kita. Hada baituna, ini rumah kami. Walana, dan kami punya baitun akharu. Dan kami memiliki rumah yang lain. Lihat umat. Akharu pakainya tidak bertanwin karena akharu ini mensifati kata baitun. Bisa dilihat ya. Akharu mensifati kata baitun. Ya, muzakkar. Nah, ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Lanjutnya Bu Tini, rokom salasa Bu. Iqra'i Bu. Ini bacakan tolong Ibu, rokom salasa. Fadhali. Salasa. Nah, Dakhala maktabata qabla qalilin al-mudarris al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifu. Jamila. Ta'rifahu. A'rifuhu, betul rifuhu. Karena kan dia masuk bab kedua. Ulang lagi bacanya. Dakhala maktabata qabla qalilin mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Jamil. Terjemahkan Ibu. Telah masuk ke dalam perpustakaan baru saja kepala sekolah dan lelaki lainnya yang tidak saya kenal. Barakallahu fiik, masya Allah. Cukup buat ini ahsanti, sahih. Telah masuk ke dalam perpustakaan, baru aja telah masuk ke dalam perpustakaan, kepala sekolah dan laki-laki lain yang aku tidak mengenalnya. Nah, Muhammad bisa lihat di sini, lihat. Dakhalal maktabata, dia karena menghilangkan fi ya, fi-nya hilang jadi maktabata. Telah masuk ke dalam perpustakaan qabla qalilin, baru aja. Siapa? Al-mudir, dhamma sebagai fa'il. Fa'ilnya malah taruh belakang. Kita bisa tahu fa'il karena dhamma. Dan warajulun, dan laki-laki akharu yang lain. Lihat, karena akhar ini mensifati rajul, maka pakai akhar, muzakkar. Warajulun akharu la a'rifuhu, yang aku tidak mengenalnya. Hu-nya ini kembali ke kata rajul, yang aku tidak mengenalnya. Hu-nya ini disebutkan lagi ya, hu-nya untuk untuk menjelaskan bahwa dhamir hu ini kembalinya kepada rojul yang tadi, yang aku tidak mengenalnya, kembali ke rojul. Nah, begitu. Warajulun akhar la a'rifu. Raqam 4, nomor 4 sekarang, tafadhol. Setelahnya buat ini yang lainnya Bu Maya. Fadhali Bu Maya, iqra'i raqam 4. Arba'ah. Gobal yauma basyirun wa talibun akharu. Jamil, masya Allah. Gobal yauma basyirun wa talibun akharu.
Jamil. Bisa bacakan lagi, Bu. Sekali lagi biar kita hafal. Gobal yauma basyirun wa talibun akharu. Ahsan, barakallahu fiik. Terjemahkan. Basir hari ini tidak hadir dan pelajar yang lain. Iya, Bashir hari ini tidak lain dan pelajar yang lain. Atau bisa kita bilang, Gobal yauma Bashir tidak hadir hari ini Bashir dan pelajar yang lain. Sahih, Bu Maya. Ahsan, barakallahu fiik. Mas sekarang bisa lihat lagi ya. Gobal yaumu Bashirun wa talibun akhar. Lihat pakai lagi akhar di sini karena mensifati talib yang bentuknya muzakkar. Lanjutkan hukum khamsah, tafadhol setelahnya Bu Maya. Bu Ratna Munaya. Baik, saya ke Bu Putih dulu ya. Bisa Bu Maya? Bu Munaya bisa mic-nya? Ya. Silakan Bu Munaya. Iqra'i raqam khamsah, nomor 5. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Jamil. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Sekali lagi Bu Naya dibaca, silakan. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Jamil, barakallahu fiik. Akhara, A-nya dipanjangin ya. Akhara, gitu. Akhara. Nah, terjemahkan. Saya melihat di bandara guru kami dan guru yang lain. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Munaya. Ahsanti, barakallahu fiik. Cukup, Ibu. Ahsan. Lihat umat ya. Ra'aitu fil matari mudarrisana. Aku melihat tadi di bandara mudarrisana mansub sebagai maf'ul bih, guru kami wa mudarrisan akhara, dan guru yang lain. Lihat nih umat. Kata akhar sekarang di sini. Lihat ya. Akharnya dia mansub. Kenapa mansub? Karena mengikuti kata mudarrisan yang juga dalam keadaan mansub. Lihat nih. Mansub. Mansub sama-sama apa? Mansub. Baik, ini adalah contoh dari penggunaan kata akhor dalam kalimat sempurna. Jadi akhor itu, lihat ya, dia kedudukannya di dalam kalimat selalu dalam keadaan naat dia. Naat terus dia, naat. Makanya karena dia naat tergantung siapa yang disifati. Kalau disifati muzakkar pakai akhor, harokatnya pun ngikutin sebelumnya. Kalau doma pakai doma. Kalau sebelumnya mansub pakai fathah. Kalau misalnya majur ini kan belum ada nih. Saya berikan majur misalnya. Zahabtu misalnya. Ma'a. Zahabtu ma'a Muhammadin. Aku pergi bersama Muhammad dan anak yang lain. Kan Muhammadnya majur ya. Wa ibnin. Nih, wa ibnin akhar. Kita bilang akharnya gini. Akhara. Kenapa akhara? Karena dia majrur. Ini majrur. Akharanya majrur mengikuti kata ibnin. Cuma majurnya dengan fathah. Karena akhar itu mamnu'un minas sharaf. Perhatikan di sini ya. Dahabtu ma'a Muhammadin wa ibnin akhar. Aku pergi bersama Muhammad dan anak yang lain. Lihat, anak yang lainnya yang mana? Ya, gak disebutkan. Yang penting anak yang lain. Karena ibninya majrur, maka akhara ikut majrur. Cuma majurnya dengan fathah. Karena mamnu' minas sharaf. Jadi intinya umahat, akhar itu digunakan untuk mensifati muzakkar dan kedudukannya pun juga mengikuti kata sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, akhar ikut marfu. Kalau mansub seperti nomor 5, maka akhar jadi mansub. Kalau majur seperti yang saya buat, zahabtu ma'a Muhammadin wa ibn akhar, maka dia ikut majur. Ini lagi ngikut kelasnya. Kemarin apa sih? Itu di situ nak. Aku sama itu singkong. Gimana Bu Ima? Bisa diulang lagi? Kenapa Bu? Bu Ima nggak ada suaranya? Tadi sempat ada suaranya? Kayaknya ada sesuatu mau ditanyakan? Kan Ustadz, sebentar ada tamu, lagi ada tamu. Oh iya, baik. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalian masuk ke latihan 11, Umahat. Latihan 11 kita akan belajar mengungkapkan kata ukhra. Ba-nya maksudnya, ba. Nah, ba-nya sekarang kita lihat contoh untuk penggunaan kata ukhra-nya.
Baik, kita akan lihat kata ukhra. Selanjutnya saya minta raqam wahid. Ukhra untuk muannas ya. Tafadhali raqam wahid, iqra'i. Tadi sampai ke Bu Putih, raqam wahid, tafadhali. Maaf Bu, tadi kepencet lagi. Nyalakan lagi mic-nya. Raqam wahid. Nah, Sa'ahfazul yauma suratar rahmani wa suratan ukhra. Jamil. Sekali lagi Bu. Ulang lagi. Sa'ahfazul yauma suratar rahmani wa suratan ukhra. Jamil. Sa'ahfadul yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Tarjimi, terjemahkan. Hari ini saya akan menghafal surat Ar-Rahman dan surat yang lain. Masya Allah. Cukup Ibu. Barakallahu fiik. Bu Putih. Ahsan. Bagus sekali. Ahsan. Nah, umat bisa lihat di sini. Sekarang kita lihat yang ba. Contoh penggunaan kata ukhra. Sa'ahfadul yawma suratar rahmani. Pada hari ini aku akan menghafal surat Ar-Rahman. Wa suratan. Dia mansub juga karena mengikuti kata surah. Mansub dengan fathah tain. Ukhra. Kalau ukhra. Lihat ya umat ya. Ukhra kan akhirnya alif bengkong. Atau dikenal dengan alif maksurah. Maka ingat kata ukhra itu harokatnya tidak akan pernah tampak. Jadi kalau misalnya ngikutin fathah sebelumnya ya ukhra begini. Kalau sebelumnya doma nanti kita akan lihat contohnya di bawahnya di nomor 3. Maka nanti ukhronya tetap begini nulisnya. Nggak akan kelihatan harokatnya. Kita bilang harokatnya muqaddaratun alal alif. Tersembunyi di atas alif. Lil uzur atau li ta'adzur. Karena ada uzur. Baik, aku menghafal surat Ar-Rahman wa suratan ukhra dan surat yang lain. Karena surahnya muannas, maka yang digunakan ukhra bukan akhar. Baik, ini bisa umat berikan contoh yang bisa umat gunakan pada kalimat-kalimat lain ya. Misalnya umat bilang apa? Indi haqibatun hamra wa haqibatun ukhra. Hadihi sayyarati wa indi sayyaratun ukhra. Misalnya. Kemudian yang lainnya ya, banyak sekali bisa digunakan. Fil fasli saburatun kabirah wa saburatun ukhra. Di kelas ada papan tulis yang besar dan ada papan tulis yang lainnya. Langsung raqam isnan dibaca Butera, tafadhali. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtaro li ammi Sayashtari, tari. sayashtari. Nah, ulang. Indi sa'atun jamilatun sayashtari li ammi. Wa sayashtari. Ulang lagi. Oh, ada wanya ya. Iya. Wa sayashtari. Oh iya benar. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atun ukhra. Sa'atan. Sebagai maf'ul bih, bukan sa'atun. Sa'atan ukhra. Ulang lagi. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Cukup barakallahu fiik. Tarjimiha, terjemahkan sekarang. Saya memiliki jam yang bagus dan paman saya akan memberikan untukku jam yang lain. Cukup barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus Butera, asanti, mumtaz. Lihat umahat, indi sa'atun jamilah. Saya punya jam bagus. Wa sayashtari li dan akan, ada sinnya akan ya, dan akan memberikan li untuk saya siapa? Ammi sebagai fa'ilnya. Dan paman saya akan memberikan untuk saya sa'atan ukhra. Karena ukhra ini menjelaskan atau menerangkan atau mensifati kata sa'a muannas, maka digunakan ukhra bukan akhar. Dan akan memberikan untuk saya pamanku jam yang lain, dan pamanku akan memberikan untuk saya jam yang lain. Selanjutnya raqam salasah nomor 3, Bu Toti, tafadhal. Bisa dihidupkan Bu Toti mic-nya, raqam salasah iqra'i. Silakan Bu Toti. Oh iya, mati. Salasah. Nah, Gobat amsi hafsatun wa tolibatun ukhra. Jamil. Sekali lagi Bu dibacanya silakan.
Gobat amsi hafsatun wa tolibatun ukhra. Hafsatu nggak boleh bertanwin karena nama perempuan. Hafsatu. Ulang. Gobat amsi hafsatu wa tolibatun ukhra. Jamil. Gobat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Terjemahkan. Kemarin Hafsah dan siswi yang lain tidak hadir. Nih, barakallahu fiik. Cukup. Hasan. Kemarin Hafsah dan pelajar lain tidak hadir atau tidak hadir kemarin Hafsah dan pelajar yang lain. Nah, Mat bisa lihat ya pakai ukhra karena mensifati kata thalibah. Satu lagi Bu Toti, raqam arba'ah. Arba'ah. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Jamil. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Sekali lagi dibacanya. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Nah. Ya ummi. Nah, hati tufahatan ukhra ya ummi. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hasan. Terjemahkan coba. Berikan sebuah apel yang lain, wahai ibuku. Iya, betul. Berikanlah ya apel yang lain, wahai ibuku. Nah, barakallahu fiik Bu Toti Hasan. Lihat Ummahat nih ya, tufahatan ukhra pakai ukhra karena mensifati bentuk muannas. Terakhir raqam khamsah Bu Rini, silakan. Khamsah, ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Jamil. Sekali lagi dibacanya, bagus bacanya. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Hasan. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Terjemahkan Ibu. Di perpustakaan saya melihat Laila dan pelajar yang lain. Cukup, barakallahu fiik, Masya Allah. Bagus sekali Ummahat nih, bisa memahami konteks-konteks kalimat ini. Bisa lihat Ummahat ya, aku melihat di dalam perpustakaan Laila dan talibatan ukhra dan pelajar yang lain. Lihat ukhra yang digunakan ya, bukan akhar, karena mensifati bentuk isimnya yang muannas. Ummahat bisa lihat ya, talibatun ukhra sebelumnya domah, ukhra begini juga nulisnya. Sebelumnya fathah, ukhra seperti ini. Karena ukhra diakhiri oleh alif maksurah, maka harokatnya tidak akan pernah tampak. Muqaddarah alal alif, tersembunyi di atas alif, lil udri atau lil ta'adzuri. Karena adanya uzur. Ya. Baik. Kita masuk sekarang ke latihan berikutnya. Latihan terakhir yang kita bahas hari ini, insyaallah. Latihan 11. Tadi sudah diberikan contoh oleh penulis. Bedanya penggunaan kata akhor dan ukhra. Akhor untuk muzakkar, ukhra untuk muannas. Nah, sekarang latihan 11-nya Ummahat diminta untuk menentukan apakah Ummahat menggunakan akhor atau ukhra pada kalimat atau tempat-tempat yang kosong berikut ini. Soalnya adalah akmil al-jumalal atiyah. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwad'i, dengan meletakkan akhor, kata akhor, au ukhra atau ukhra fil faraghi, di tempat kosong. Mudah nih Ummahat nih, tinggal tentukan aja. Pakai akhor atau ukhra. Akhor untuk muzakkar, ukhra untuk muannas. Tapi jangan lupa nanti sebutkan harokatnya ya. Kalau ukhra gampang, ukhra begini terus. Tapi kalau akhor hati-hati ya, bisa akhoru, bisa akhoro, tergantung konteks kalimatnya atau kedudukan dia dalam kalimat. Langsung raqam wahid, silakan Bu Isma. Fadhali. Iqra'i raqam wahid. Wahid, darastu al-lughatal arab. Beda sama yang di buku ya Ustaz? Oh, sama-sama. Darastu al-lughatal tarkiyata wal lughatal ukhra. Jamil. Darastul lughatal arabiyyata, darastul lughatat turkiyata wa lughatan ukhra. Masya Allah. Terjemahkan. Boleh dibaca sekali lagi Bu, Arabnya, kemudian terjemahkan. Darastu al-lughatal turkiyata wal lughatal ukhra. Nah, terjemahkan. Saya telah mempelajari bahasa Turki dan bahasa lainnya. Betul. Atau bahasa yang lain. Betul.
Aduh, Hasan. punten Bu, ada Dedi mungkin. Saya telah belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Darusul lughata Turkiyya wa lughatan ukhra. Aku telah belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Cukup Bu Isma, Masya Allah, barakallahu fiik. Rokam Isnan, Bu Ana. Rokam Isnan, fadol. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Jamil, Masya Allah. Baca sekali lagi Ibu. Teh jawabannya ukhra, sahih. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Hasan, Masya Allah. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Terjemahkan, fadol. Saya telah menulis surat kepada ayahku dan surat yang lain kepada ibuku. Betul. Aku telah menulis surat kepada ayahku dan surat lain kepada ibuku. Lihat pakai ukhra lagi, karena ukhra ini mensifati kata risalah. Sahih Bu Ana, Masya Allah, barakallahu fiik. Rokam salasa Bu Is, lanjutkan. Walidan wa taliban. Akhro. Ulang Ibu. Ukhra. Suaranya kurang jelas. Ulang lagi. Ta'alal mudarisu khalidan wa Bagus. taliban ukhra. Salah. Kalau ukhra salah. Akhra. Itu dia. Akhor Ibu, bukan ukhor. Tahu kenapa pakai akhor? Karena laki muzakkar. Iya, karena muzakkar. Gunakan akhor. Ulang lagi Ibu bacanya, silakan. Ta'al mudarisu khalidan wa taliban akhar. Mumtaz. Sa'alal mudarisu khalidan wa taliban akhara. Terjemahkan. Guru bertanya kepada Khalid dan pelajar lainnya. Iya, betul. Dan murid lainnya. Betul, Hasan. Guru bertanya kepada Khalid dan pelajar atau murid yang lainnya. Cukup Bois, Masya Allah, barakallahu fiik. Rokam arba'ah, nomor 4, silakan lanjutnya Bu Tini. Fadhali. Rokam arba'ah. Kharajat al-an sayaratul mudiri wa sayaratu ukhra. Masya Allah, jamil. Kharajat al-ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Atau boleh disambung. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Sekali lagi Bu Tini dibaca. Kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratul ukhra. Hasan, Masya Allah. Betul ya, pakai ukhra, lihat umahat. Karena mensifati sayyarah mu'annas. Terjemahkan. Telah keluar mobil kepala sekolah dan mobil yang lainnya. Betul. Telah keluar sekarang mobil kepala sekolah dan mobil yang lainnya. Cukup Bu Tini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hasan. Lanjutnya, Rokom Khomsah nomor 5. Dilanjutkan ke Bu Maya. Silakan. Khomsah. Sami'tu hadal khobaro min ida'atin landana wa min ida'atin ukhra. Jamil, Masya Allah. Wa min ida'atin ukhra. Lihat jawabannya pakai ukhra lagi. Karena mensifati ida'ah. Bisa dibaca ulang Bu. Kariri maratan ukhra. Al-qira'ah. Sami'tu hadal khobaro min ida'atin landana wa min ida'atin ukhra. Jamil, Masya Allah. Bagus sekali. Min ida'atin landana. Lihat umahat pakai landana ya. Karena mau minas sorof. Bagus. Wa min ida'atin ukhra. Terjemahkan Ibu. Saya mendengar berita dari siaran London dan dari siaran yang lain. Betul, Hasan, Masya Allah. Saya mendengar berita ini, hadal khobar, berita ini dari siaran London dan dari siaran yang lain. Cukup Bu Maya, Masya Allah, barakallahu fiik.
Kemudian rokam sitah, dilanjutkan nomor 6, Bu Imah. Mic-nya dihidupkan dulu, Bu Imah. Atau masih ada tamu? Baik, saya ganti ya. Kayaknya masih ada tamu. Bu Putih, Hasan, silakan Bu Putih, rokam sitah. Bu Putih, bisa dibuka mic-nya? Iya. Ya, syagil mikrofon. Nah, sitah, iqra'i rokam sitah. Rokam sitah. Istaritu hadzal kitaba wa kitab Ishtaraitu. Ulang. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Jamil. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Bagus sekali ya. Tumahat pakai akhara ya. Karena mensifati kitab bentuk muzakkar. Ulang lagi bacanya, kemudian diterjemahkan. Kariri al-qiraah wa summa tarjim bilugah Indonesia. Fadal. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. 6. Tarjimiha. Saya membeli kitab ini dan kitab yang lain. Betul sekali. Saya membeli buku ini dan buku yang lain atau kitab yang lain. Cukup, Bu. Masya Allah. Mumtaz, Bu Putih. Lanjutnya rokom sab'ah, tafadhali. Dilanjutkan ke Bu Naya. Bu Ratna. Bu Ratna Munaya. Rokom sab'ah. Roita Sab'ah. Rokom sab'ah. Doroba. Doroba ulaika rijalu bilalan wa tiba akhoru. Wa taliban. Wa taliban akhoru. Akhoru atau akhoro? Akhoru. Salah kalau akhoro. Salah. Akhoro. Wa taliban akhoro. Iya, yang benar akhoro pakai fathah. Tahu sebabnya kenapa, Bu? Akhoro? Bukan akhoro. Taliban. Karena talibannya fathah, maka akhoronya ikut Taliban dia. fathah, akhoro. Iya, ulang lagi bacanya, silakan. Doroban ulaika lirijalu bilalan wa taliban akhoro. Jamil, Masya Allah. Hasan. Doroba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhoro. Terjemahkan, tarjimi. Laki-laki itu memukul Bilal dan murid yang lain. Betul sekali. Para laki itu telah memukul Bilal dan pelajar yang lain. Ya, bukan laki ya, pelajar yang lain ya. 6. Barakallahu Bu Munaya Hasan. Betul sekali ya pakai akhor, cuma jangan lupa tadi pakai fathah karena mengikuti taliban yang juga dalam keadaan fathah. Baik, selanjutnya saya minta Bu Rini rokom samania. Samania. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Jamil, Masya Allah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra. Lihat tumahat ya. Betul sekali pakai ukhra karena mensifati talibah. Indal mudirati majrur karena ada indah. Ulang kembali lagi Bu. Kariri al-qiraah summa tarjimiha. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Jamil. Terjemahnya? Saya melihat Khadijah dan pelajar yang lain di sisi mudir. Iya. Kepala sekolah ya? Betul. Di sisi atau bersama ibu kepala sekolah. Atau ibu rektor ini ya. Ada rektor perempuan. Atau kepala sekolah perempuan. Ra'aitu Khadijata. Ya, aku melihat Khadijah. Wa talibatan ukhra dan pelajar lain indal mudirati. Di sisi atau boleh bersama kepala sekolah, misalnya perempuan ini, ibu kepala sekolah, ya, atau ibu direktur. Sahih Bu Rini, barakallahu fiik. Hasan. Selanjutnya saya minta di bawahnya Bu Rini, Bu Tera, rokam tis'ah, fadal. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Jamil, Masya Allah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Lihat tuh Mas, karena pakai akharu. Domah ya, karena ngikutin rojul. Rojulnya muzakkar digunakan akharu.
Iqra'i maratan saniyah, dibaca kembali Bu maratan ukhra, summa tarjimiha, kemudian diterjemahkan. Silakan. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Jamil. Telah keluar dari masjid sekarang imam dan seorang laki-laki yang lain. Masya Allah, mumtaz, ahsan. Lihat Umahat ya. Telah keluar dari masjid sekarang, siapa? Imamu. Imamu domah karena sebagai fa'il. Warajulun akharu dan laki-laki yang lainnya. Masya Allah, cukup Bu Tera, Ahsandi. Kemudian Rokom Ashrah, Bu Toti terakhir, silakan. Asyarah. Gosalat ukhtil komisol akhdoro wa komisol akhoro. Wa komison Akhoro. akhoro. Masya Allah. Sahih, lihat ya Umahat ya. Akhoro sekarang pakai fathah karena mengikuti komison. Muzakkar yang digunakan akhoro bukan ukhra. Ulang kembali, silakan. Balik lagi. Ya, dibaca kembali iqra'i maratan ukhra summa ba'da dzalika tarjimiha. Dibaca dan terjemahkan Bu. Ulang lagi. Gosalat ukhtil komisol akhdoro wa komison akhoro. Jamil, terjemahkan. Saudara perempuanku mencuci pakaian yang warna hijau dan pakaian yang lainnya. Masya Allah, cukup mumtaz. Barakallahu fiik Bu Toti. Lihat Umahat ya. Gosalat ukhtil komisal akhdoro. Saudara perempuan saya telah mencuci baju berwarna hijau wa komison akhara. Dan lihat di sini wa komison akhara, dan baju yang lain. Lihat, karena komisannya muzakkar yang digunakan akhar, komison mansub, akhara juga dalam keadaan mansub. Baik, inilah ya kaidah tentang penggunaan kata akhar dan ukhra yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini. Masih ada lagi beberapa kaidah yang insya Allah akan kita dapatkan dari pelajaran 16 ini. Namun tentunya tidak kita bahas hari ini ya. Kita hari ini baru bahas kaidah tentang kata Umar dan Amr serta kaidah kata akhar dan ukhra. Latihan berikutnya tentang kaidah lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sebelum saya tutup, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, Ahmad Pak Ustadz mau Silakan. nanya. Ya. Yang nomor 5. Ya. Izaatin atau izaati? Landanu. Kalau yang landana ini izaati, nggak boleh bertanwin. Karena dia sebagai mudhof, maka izaati. Min izaati landana gitu Ibu. Karena mudhof itu syaratnya tidak boleh bertanwin. Makanya dibacanya izaati tanpa pakai tanwin. Begitu Bu Rini? Nah. Cukup? Apanya? Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita baca sama-sama dulu ya. Terakhir ini, kemudian kita tutup pembahasan kita hari ini. Kita lanjut nanti pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya insya Allah. Istami'na wa karirna, dengarkan, ikuti bacaannya. Wahid. Wahid. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Darastu lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Isna. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila Salasa. Sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban akhar. Sa'al mudarrisu Khalidan wa taliban akhar. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min ida'ati Landana wa min ida'atin ukhra.
Sami'tu hadal Hadal khabara minal ida'atil landana wa min ida'atin ukhra. Iya, perhatikan ya, yang ini min idaati nggak bertanwin, kalau yang keduanya min idaatin karena bukan sebagai mudhof. Baik, kemudian raqam sittah. Ishtaraitu hadal kitaba wa kitaban akhar. Istaraitu hadal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Doroba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Samaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirat. Tis'ah. Is'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Kharaja minal masjidil ana imamu wa rajulun akhar. Ashrah. Ghasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamisan akhara. Ghasalat Ya, baik, mahatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa kaidah baru di pelajaran 16 ini. Sudah 4 pembahasan kaidah ya. Dan telah kita bahas, insya Allah masih ada pembahasan berikutnya. Namun pembahasannya kita bahas insya Allah mudah-mudahan dimudahkan di pekan berikutnya. Bismillah ta'ala. Nah, semoga yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk umat semua. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada umat sekalian istiqomah dan semangat dalam belajar bahasa Arab, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk menggapai dan juga memahami dengan baik ilmu bahasa Arab ini yang berguna untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semua yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi al-muhadarah. Wa akhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek.